Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa terus belajar tanpa batas. Di masa pandemi ini COVID-19 atau alias corona, jangan jadikan suatu halangan kita untuk selalu belajar. Oke, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang dasar desain grafis, ya, dasar desain grafis. Oke, nah ini adalah kompetensi yang harus dicapai oleh anak-anakku, yaitu tentang mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Ini keahliannya yang harus dikuasai, yaitu menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Kalau 4.1 ini adalah kalian yang harus kuasai. Kalau ini 3.1 ini adalah hanya materinya. Oke, next. Oke, materi sekarang ialah tentang titik, dot atau vertex, dan garis. Di materi yang sekarang dibahas adalah dua dulu, yaitu titik dan garis. Next. Oke, yang pertama adalah titik atau dot atau vertex. Oke, titik sebagai salah satu komponen desain grafis yang paling mendasar, baik berdiri sebagai individual maupun sebagai kelompok. Komponen titik memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Jadi, titik ini adalah salah satu komponen desain grafis yang paling mendasar gitu ya. Hanya sekedar titik gitu. Titik dalam arti dari titik ini akan menghasilkan suatu karya. Ya enggak? Next. Oke. Potensi titik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk sebuah makna. Kok bisa gitu ya? Jadi titik tunggal bermakna selesai, titik berkelompok bermakna kesatuan atau kebersamaan. Jadi kalau titik ya udah selesai. Ketika kita di dalam teks gitu ya. Ketika sudah titik kan sudah selesai ya enggak? Oke. Jadi itu, tapi kalau berkelompok itu namanya kesatuan atau kebersamaan. Yang kedua, mengekspresikan nilai statis dan emosi. Titik tunggal yang berdiri sebagai kemantapan atau bernilai absolut serta berdiri sebagai penekanan selesai. Yang kedua, dalam desain bisa berperan sebagai pemberian aksen. Aksen itu sebagai elemen dekoratif, elemen emosi, dan elemen bahasa gambar. Jadi itu, ya. Jadi bisa sebagai emosi dalam titik itu, ya enggak? Titik gitu ya. Dan elemen bahasa gambar. Oke, bisa dipahami? Next. Oke. Jadi ini adalah titik. Ini contoh titik. Dari titik 1 ke titik selanjutnya. Ini huruf titik-titik membentuk huruf X. Tengah titiknya, titik 4 membentuk segi 4. Kalau di sebelah kanan, ini adalah kumpulan dari titik-titik itu ya membentuk suatu kesatuan. Sehingga di sini menghasilkan gambar wajah orang. Itu ya. Ini yang tadi disebut dengan titik. Jadi titik baik kalau titiknya satu menunjukkan selesai gitu kan.
menunjukkan ekspresi. Kalau titiknya banyak, menunjukkan satu kesatuan atau kebersamaan. Nah, ini adalah contoh dari hasil yang dihasilkan dari titik. Ya, paham ya? Oke. Next. Sekarang kita membahas garis. Apa sih garis gitu ya? Garis dapat dimaknai sebagai jejak sesuatu, goresan pensil, pena atau mouse di komputer dan lain sebagainya. Garis tidak memiliki kedalaman. Depth hanya memiliki ketebalan dan panjang. Oleh karena itu, garis adalah elemen satu dimensi. Jadi kita berbicara dengan titik, sekarang garis. Jadi itu kita bisa menggoreskan garis itu menggunakan pena, ya enggak? Pensil, terus apa lagi? Mouse di komputer, bisa nggak garisnya? Bisa. Oke. Coretan-coretan, entah itu garis melengkung, garis lurus, ya enggak? Membentuk bergelombang, itu yang disebut dengan garis. Next. Oke, sekarang adalah contoh garis. Ini dia. Garis ya lurus, continuous artinya. Titik-titik, dots. Ini apa namanya? Garis putus-putus agak tebal, das namanya ya. Garis titik namanya dot dan das. Ini garisnya seperti ini namanya kaligrafi. Terus kayak seperti alis namanya ekspresif. Terus garis seperti ini kayak rumput gitu ya. Zigzag. Kalau ini kayak membentuk ombak lautan namanya wave. Nah, ini macam-macam bentuk garis. Ini contohnya, ya. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut. Next. Nah, ini adalah contoh objek hasil dari bentuk garis. Nah, kok bisa? Ini kan hasil objek dari bentuk garis? Iya, ini. Ya. Oke. Dan ini adalah contoh dari tadi kita membuat daun. Yang pertama adalah klik pens. Kita buat 2 garis. Oke, next. Kita menjadikan 2 ya. Kita bentuk. Oke. Nah, terus kita kasih warna. Oke. Paham ya? Ini kalau ini contoh di Corel Draw, pembuatan daun. Oke. Jadi itulah macam-macam dari garis ya. Dot, garis, apalagi tadi kita bahas titik dan garis. Oke. Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di Google Classroom di forumnya. Tanyakan sampai kalian bisa, sampai kalian paham. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.